Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Saya rekam dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Semangat ya. Baik, ya. Semangat. Nah, hari ini kuliahnya lebih modern ya. Jadi walaupun kita berbeda tempat, berbeda suku, ras, agamanya sama, Islam semua ya. Ya. Jadi agamanya sama ya, tapi tempatnya berbeda. Tapi alhamdulillah kita bisa dalam satu majelis Zoom. Ya. Jadi ini kecanggihan teknologi. Jadi mau ndak mau, akhirnya kita harus tetap mengikuti perkembangan. Ya, apalagi kita ada di Fakultas Saintek. Jadi mau ndak mau ya kudu iso mengikuti kemajuan pesatnya teknologi. Ya. Untuk speaker di off-kan lagi, silakan di off-kan lagi. Speakernya aja, speaker di off-kan lagi. Semuanya di off-kan lagi. Iya, Pak. Saya jelaskan nanti. Silakan di off-kan semua. Ini Mas Safi. Terus. Kalau speakernya yang di off kan nggak bisa dengar, Pak. Jadi. Gimana? Kalau speakernya yang di off kan nggak bisa dengar jadi. Oh, ada saya dengar. Oh, iya. Kan speakernya, Pak. Oh, anunya. Mic-nya ya, mohon maaf. Ya, terlalu tegang nanti. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Ya, hari ini bertemu dengan saya. Nama saya Muhammad Ana Zamzami ya. Lengkapnya Muhammad Ana Zamzami. Ya, sebentar saya anukan dulu. Ini sebentar saya share dulu. Baik, bisa dibaca ya. Bisa kalau sudah jempol aja ya. Bisa? Silakan jempolnya, kalau bisa dibaca. Bisa? Oke. Baik, ini untuk kontrak perkuliahan kita selama 1 semester. Ya, sebentar. Supaya ada Baik. Ini adalah kontrak kuliah kita selama semester Agama Islam 1 atau Pendidikan Agama 1, 2 SKS ya. Semester 1. Ini lengkap saya. Baik. Ya, ini sama ya. Saya kebetulan ya domisili di Begawan, Pandan Sarilor, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Itu nomor telepon, nanti kalau ada apa bisa dihubungi ya, 081 kemudian 336 711 432. Kemudian untuk email saya ini mohon dicatat karena nanti ketika ada tugas atau apa, karena sekarang musimnya musim begini ini, musim pandemi, saya tidak mau paper base ya. Tidak usah pakai paper, nanti mahal ya. Kita cukup pakai data saja. Yaitu dengan mengirimkan tugas-tugas nanti melalui email saya ini. azam.alfakir@gmail.com. Saya perbesar dulu ya. Biar jelas. Kelihatan ya? Nih, kelihatan? Kelihatan ya? Oke, nah ini ya. Oke ya, jadi azam.alfakir@gmail.com ya. Kemudian untuk untuk deskripsi mata kuliah saya. Ya, mata kuliah Pendidikan Agama 1 ini mencakup urgensi agama dalam kehidupan bertauhid ya, yang benar, pemahaman terhadap sumber hukum Islam, peran Islam, terus kemudian pengembangan sains dan teknologi, pembinaan keluarga yang sakinah,
toleransi dalam beragama, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, ya. Etika Islam, profesi, ya. Ini enggak usah ini, keliru ekonomi syariah, enggak usah ya. Belum saya edit yang ini. Karena ini saintek jadi enggak perlu, kok untuk ekonominya enggak perlu. Ya. Baik. Terus ini cakupan mata kuliah ya. Pendidikan agama Islam 1 ya. Nanti ada 16 kali pertemuan ya. 16 kali pertemuan itu ya. Nanti materinya mencakup ini. Mulai pertemuan awal ya, ini hari ini itu kontrak perkuliahan ya. Nanti saya akan bahas urgensi dan peranan agama. Kemudian nanti pertemuan ke depan itu sudah langsung kalian ya. Ya. Jadi nanti untuk mulai konsep sampai ke bawah ini nanti kalian. Ya, jadi konsep ketuhanan dan konsep kerasulan. Nah, ini nanti sudah giliran kalian. Jadi untuk materi ini nanti tetap kalian buat makalah dan PPT, PowerPoint. Ya, cuma nanti tetap akan saya evaluasi dan juga saya jelaskan. Ya, jadi ada penjelasan saya. Nanti untuk mata kuliah ini nanti kita bisa pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai e-learning, pakai WA, pakai YouTube channel ya. Jadi nanti muaranya tetap di YouTube channel. Kenapa YouTube channel? Karena di YouTube channel nanti akan terdeteksi dan terekam dengan baik kalau di YouTube channel. Jadi nanti setiap materi ya nanti akan saya upload di YouTube channel ya. Tugas kalian nanti ketika ada evaluasi, maka evaluasinya nanti ditulisnya di YouTube channel di kolom komentar. Nanti saya jelaskan lebih detailnya. Terus kemudian materi yang ketiga, ya. Materi yang ketiga niku tentang penciptaan manusia dan potensi manusia beserta peranannya. Kemudian Mas Kafa, dia masih online. Hah? Tetap nggih. Lihat TV. Mohon maaf ya. Ya biasa. Karena di rumah jadi anak saya juga ikut ngajar. Baik, untuk yang selanjutnya itu nomor 3 atau pertemuan ketiga ya. Penciptaan manusia dan potensi manusia dan peranan di muka bumi. Terus kemudian pertemuan keempat ya, minggu keempat nanti akan membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama tentu Al-Qur'an, terus yang kedua hadis ya. Kemudian nomor 5 atau pertemuan kelima di minggu kelima kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum Islam, yaitu yang kedua ya, tadi ada primer, sekarang sekunder ya. Sekunder itu adalah ijma' dan qiyas ya, selanjutnya adalah ijma' dan qiyas. Nah, setelah itu selesai, maka kita akan bahas terkait dengan akidah akhlak ya, yaitu etika, moral dan akhlak. Selanjutnya ya, sebelum UTS kita akan bahas terkait dengan fikih ya. Yang pertama tentu saya mulai dengan toharoh dulu ya. Kita akan bahas masalah toharoh ya. Toharoh itu apa saja? Mungkin gitu nanti mungkin bisa contoh istinja, wudu, kemudian tayamum. Nah, itu jelaskan. Terus pembagian air macam-macamnya nanti kok dikupas di konsep toharoh ini, di fikih toharoh ini di pertemuan ke-7. Baru setelah itu UTS. Nah, begini. Karena kebijakan di kampus ya, kita boleh tatap muka. Rencana tapi tetap melihat kondisi ya. Nanti kita tetap muka, tapi insya Allah hanya UTS dan UAS. Ya, insya Allah. Tapi kalau mungkin kita butuh pertemuan lagi, pertemuan di luar itu juga bisa. Artinya kemarin kebijakan kampus boleh tatap muka, tapi hanya dibatasi maksimal 4 kali. Ya, 4 kali dalam 1 semester. Artinya berarti 14 kali. Kalau 14 kali berarti 12 kali online, kemudian 4 kali maksimal tatap muka. Artinya maksimal itu berarti 1 kali juga boleh, ya, atau 2 kali juga boleh gitu. Tapi tetap nanti saya harapkan UTS, UAS kita bisa offline, jadi paper base, gitu ya. Selanjutnya untuk materi setelah UTS ya, kalau mungkin nanti kita tatap muka, oke? Tapi tetap melihat kondisi. Ya. Selanjutnya untuk
minggu ke-9 setelah UTS itu adalah sholat. Kita membahas tentang sholat ya. Terutama yang perlu kita bahas adalah syaratnya apa, harus kemudian rukunnya apa dan lain sebagainya itu kita bahas ya. Terus sholat wajib dan sholat sunnah itu kita bahas. Selanjutnya adalah fikih terkait dengan poso, puasa ya. Jadi syarat rukunnya puasa jenis-jenisnya itu kita bahas di fikih som ini. Selanjutnya nanti adalah jenis-jenis zakat ya. Jadi kita akan mengupas terkait zakat nanti di pertemuan ke-11 atau minggu 11. Selanjutnya adalah haji dan umroh. Kalau haji dan umroh tentu kalian juga didefinisikan dulu ya. Setelah didefinisikan buat butir-butirnya, detail-detailnya. Terus selanjutnya adalah pertemuan ke-13 adalah asas dan tujuan pernikahan. Nah, jadi mengupas terkait pernikahan karena bagaimanapun juga kalian sudah mahasiswa, jadi itu perlu kita bahas. Ono syarat, rukun, ono akad dan lain sebagainya itu kita kupas nanti di bab pernikahan. Selanjutnya adalah hubungan Islam, sains, teknologi, contoh-contoh kontribusi Islam terhadap perkembangan sains dan teknologi. Nanti kita kupas di pertemuan ke-14. Pertemuan terakhir sebelum UAS itu ada ya ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah diniyah, ukhuwah watoniyah. Terus selanjutnya terakhir UAS. Itu terkait dengan untuk ketua kelasnya silakan di-on kan, ketua kelas saja, ketua kelas yang lain off dulu. Ketua kelas saja, ketua kelas masing-masing prodi. Ada 4 yang off, yang on. Speakernya di-on kan. Dah. Baik, saya lanjutkan ya. Terima kasih. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Hari ini adalah mata kuliah kita pertama ya. Membahas tentang pendidikan agama Islam 1. Ini nanti akan lebih kepada membahas syariat ya. Jadi apa sih itu agama, apa sih itu ketuhanan, ketauhidan dan kerasulan. Nanti akan kita bahas di sini. Terus kemudian ya nanti untuk medianya ini bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet ya. Nanti menyesuaikan mana yang menurut Anda paling cocok. Nanti kita bergantian. Terus kemudian ada e-learning juga kita manfaatkan semua dan juga ada YouTube channel ya. Khususnya YouTube channel itu nanti ketika ada yang berhalangan hadir atau mungkin terkendala sakit, terkendala di pondok, terkendala apapun mungkin yang bersifat teknis, mungkin pas tiba-tiba lampu mati atau tiba-tiba pulsa habis, nanti bisa nonton lagi di YouTube. Nah, nanti ini saya rekam, terus kemudian saya upload di YouTube channel saya. Ya, baik. Terus kemudian begini ya, jadi agama Islam 1 ini lebih kepada membahas tentang syariat. Bentar dulu. Ya. Terus yang perlu kalian pahami juga, kenapa kok kalian ini kan jurusannya prodinya bukan prodi umum. Ya. Mohon maaf ya, ada tok-tok itu karena di sini tempat saya di masjid dan bukan masjid ini ada pembangunan. Baik, kenapa ini kenapa kok kalian pendidikannya prodinya non agama kok harus belajar agama? Jadi begini, bahwasanya ketika kita belajar ya, ketika kita menuntut ilmu, itu yang terpenting adalah bagaimana ilmu itu bisa mengantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah. Contoh kalian yang di teknologi informasi umpamanya, itu ya bagaimana sistem informasi, ya bagaimana kalian mampu menjadikan sistem informasi ini menjadi wasilah kalian untuk semakin dekat. Contoh, dengan kemampuan sistem informasi kalian bisa menyebarkan konten-konten positif, konten-konten dakwah, konten-konten yang bersifat bagus itu ke media sosial, ke ranah yang lebih luas lagi. Nah, itu adalah contoh bagaimana Nasrul Islam, bagaimana Islam itu bisa berkembang melalui kekuatan kalian sendiri. Bagaimana di agrotech, agrotech itu berarti
bagaimana kita mampu menerapkan kemampuan agro, kemampuan pertanian, kemampuan tanaman-tanaman itu bagaimana disesuaikan untuk membuktikan kebesaran Allah. Nah, itu juga bagus. Kemudian mungkin yang teknik elektro, ternyata sistem air, sistem darah itu mungkin seperti dengan listrik umpamanya. Nah, itu juga bisa salah satu contoh untuk yang kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena ada hadis qudsi begini bahwa inna dunya malaunatun. Ya, bahwa di dunia seisinya ini itu malaunatun, malaunun ma fiha. Semua ya, baik yang ada di dunia ini termasuk juga mungkin ya ada tengu-tengunya itu kuman corona itu termasuk juga dilaknati oleh Allah. Malaunatun dilaknat oleh Allah. Tapi ada pengecualian, ada istisnanya illa aliman au muta'aliman. Kecuali dua. Yaitu satu adalah orang yang alim. Orang alim ini kenapa kok tidak dilaknat oleh Allah? Karena orang alim ini orang yang ngajar. Berarti mungkin semoga termasuk dosennya, termasuk para pengajar-pengajar di dunia, termasuk orang-orang yang dalam hari ini diberi rahmat karena berusaha terus menghilangkan laknatnya Allah, gitu ya. Jadi kenapa kok tidak dilaknat? Karena ketika kita punya ilmu, berarti kita melakukan syariat dengan baik. Karena orang yang tidak berilmu itu ketika kullu amal ya, ketika amal itu bighairi ilmin, ketika suatu amal itu tidak dibarengi dengan keilmuan yang bagus, keilmuan yang cukup itu maka dan mardudatun latuk balu. Maka tentu keilmuan itu akan tertolak. Ya. Tertolak dan tidak diterima. Karena itu kita pun juga sering mendengar bahwasanya ketika menuntut ilmu ya utlubul ilmi ya ya jibalakul muslim ya. Utlubul ilminya kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Jadi ketika kita sudah mengaku muslim, ketika kita sudah syahadat ya, berarti ya kita harus ya tadi melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu. Lupa kalau kita sudah menuntut ilmu ternyata tetap bodoh ya tidak apa-apa karena kewajibannya hanya menuntut ilmu ya. Perkara nanti sampai ketika menuntut ilmu tambah bodoh, mungkin ya naudzubillah moga-moga enggak ya. Masih merasa bodoh umpamanya. Nah, itu tidak apa-apa. Yang penting jenengan sudah menunaikan kewajiban sebagai manusia, yaitu punya ilmu. Kenapa kok punya ilmu? Karena kita tahu sendiri bahwasanya ketika kita tidak punya ilmu, menungso itu gak duwe ilmu, tentu harganya akan lebih murah dibandingkan hewan. Ya, saya lagi ya, manusia turun ke dunia ini ya. Yang namanya manusia itu al-insan, kata insan. Nah, manusia turun ke dunia itu dibekali ilmu wa alama adamal asma akullaha. Bahwa mbah kita dulu ya, kita punya mbah satu yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Itu diturunkan ke dunia itu dibekali dengan ilmu. Nah, itu namanya manusia. Kalau ada yang diturunkan tapi dibekali dengan ilmu ada banyak. Contoh ketika kamu lihat umpamanya wortel. Wortel dalam konteks agro, ya ketua agro. Wortel itu kandungannya apa, Mas? Agro, ketuanya nanti. Agro. Apa, Mas? Kandungan wortel apa? Vitamin C. Vitamin A ya? Vitamin A. Oh ya, vitamin A. Alhamdulillah. Berarti masih mengikuti ya. Wortel itu mengandung vitamin A, berarti wortel diciptakan itu karena memang diberi amanah untuk membawa vitamin A. Kemudian ada telur, ya. Telur itu diberi amanah oleh Allah membawa sebuah protein, ya. Ada namanya beras diberi amanah oleh Allah membawa apa? Membawa karbohidrat. Nah, kita manusia itu diberi amanah Allah untuk apa? Untuk membawa ilmu. Karena bagaimanapun juga kita diciptakan untuk beribadah. Nah, ibadah kalau tanpa ilmu tentu ibadah kita ya tadi mardudatun la tuqbalu. Bahwa ibadah kita tidak akan diterima ketika kita tidak mempunyai ilmu. Contoh paling gampang umpamanya kamu semangat sekali. Tadi pagi umpamanya saya semangat mau kuliah agama ini. Karena saking semangatnya biasanya subuh itu kan 2 rakaat. Kemudian kamu tambah 4 rakaat. Kira-kira terima apa enggak? Enggak ya? Tentu tidak terima kan ya. Nah,
Jadi ketika tidak diterima, maka dari itu ketika tidak pakai ilmu ya seperti itu. Terus kemudian sakit semangat lagi, kok 4 rakaat kurang, saya tambah aja kok sholat sunnah ba'diyah setelah subuh. Padahal setelah subuh tidak ada sholat ba'diyah, ya, tidak ada sunnah ba'diyahnya. Akhirnya kamu tambah, ya itu tetap mardudatun la tuqbalu. Ya. Jadi akan tertolak amaliyah kita semuanya. Terus kemudian begini, kenapa kok saya tadi bilang bahwasanya ketika orang yang tidak berilmu itu maka harganya lebih dari tidak lebih dari hewan, hayawan seperti itu. Coba bandingkan, umpama saya punya sebuah sapi besar. Ini gambarnya. Saya punya sapi besar, ya. Kemudian sapi itu tidak nurut dengan saya. Besar, tidak nurut dengan saya. Terus lepas sapi itu. Terus ada lagi, mungkin kamu punya saudara sama besarnya. Saya punya saudara sama besarnya. Ya, dia bodoh karena dia berilmu. Kemudian dia lepasnya bareng-bareng mungkin. Satu ke kanan, satu ke kiri gitu. Kira-kira kalau kalian di jalan tuh kalau umpamanya nemu ya atau menemukan kedua makhluk tadi, yang satu sapi, ya sapinya bodoh tidak berilmu, sama besarnya, ya. Yang satunya manusia yang bodoh tidak berilmu, suruh kerja tidak mau, suruh belajar tidak mau, malas-malasan umpamanya, ya. Itu sama-sama lepas. Kira-kira kalau kamu menemukan itu lebih senang menemukan yang mana? Ayo ketua-ketuanya jawab. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata harga kita, ya, harga kita tidak lebih murah daripada hayawan ketika kita tidak berilmu. Maka dari itu, ayo kita terus berusaha untuk mencari ilmu. Ya, lah kok gak dapat, Gus, gimana ya? Gak dapat ya tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, yang penting kita sudah menunaikan kewajiban sebagai hamba, sebagai manusia, yaitu untuk mencari ilmu. Itu yang penting. Ya. Jadi itu pentingnya berilmu. Jadi ketika kita tidak berilmu, harganya sudah lebih rendah harga kita. Terus kemudian begini. Kenapa kok penting sekali ya? Dalam kitab I'anatul Talibin, kitab I'anatul Talibin itu dikarang oleh Syed Abi Bakar Syato, ya. Abi Bakar Syato itu punya guru, ya, kakaknya sendiri namanya Syed Umar Syato. Terus beliau itu juga punya murid namanya Syekh Mahfud At-Tirmasi, ya. Syekh Mahfud At-Tirmasi itu punya murid namanya Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Ini mungkin yang dari Madura sudah sangat populer sekali. Kemudian Syekhona Khalil Bangkalan punya murid namanya Syekh Abdul Manaf Lirboyo. Nah, Syekh Abdul Manaf Lirboyo punya murid, ya, termasuk saya ini. Nah, itu sanad keilmuan itu penting hari ini. Kenapa? Karena ketika kita tidak punya sanad keilmuan, itu akan sangat susah sekali kita untuk bertemu dengan bertemu dengan keilmuan yang sesungguhnya. Karena ketika kita hanya terpaku pada teks, ya, tidak konteks tanpa ahwalul ulama, nanti cenderung kita akan masuk khawarij. Ya, khawarij itu lebih kepada memaknai sebuah teks, ya, memaknai sebuah literatur, ya, hanya memaknai tekstual. Kamu tahu khawarij itu adalah salah satu orang yang dulu zamannya Nabi itu sudah membangkang kepada Nabi. Terus kemudian zamannya sahabat, mulai dari Sayyidina Umar, Utsman, ya, mohon maaf ya. Kalau Umar itu yang membunuh itu masih orang-orang yang bukan Islam, ya. Kalau sudah Utsman ini sudah masuk golongannya orang-orang Khawarij, orang-orang yang istilahnya memahami Quran, memahami literatur hanya berdasarkan teks, ya, tidak kontekstual, bahkan tidak ada ahwalul ulama. Jadi tidak punya guru, pokok moco, akhirnya dia ngomong sakar PD, mengistimbat hukum dengan semaunya dengkulnya sendiri. Nah, itu kan bahaya itu, ya. Jadi saya harapkan, ya, kalian kalau ingin belajar agama, sebenarnya agama saja, belajar apapun itu tentu harus ada gurunya kan. Ketika tekstual, ya, ketika tekstual tidak berguru tuku, ya mungkin bisa. Tapi faktor kegagalannya dan faktor keblocok tersesatnya itu kan lebih banyak dibanding panjenengan sedaya punya guru. Betul enggak? Kalau teman punya guru minimal ada yang membimbing. Makanya kalau kamu nanti skripsi mesti ada pembimbing. Ora kon maca buku tok, waca-waca arep-arepmu, mari ngono dadi kan enggak. Mesti ada pembimbing skripsi. Nah, itu fungsinya juga seperti itu. Itu menunjukkan bahwa sanad keilmuan itu penting, bahwa ahwalul ulama. Ulama itu orang yang alim. Orang yang alim itu apa? Orang yang punya ilmu. Berarti ketika orang yang punya ilmu itu, ya, memberikan contoh kepada kalian, itu akan lebih
cepat dan lebih mengena ya. Jadi kalian tidak sampai terpengaruh subjektivitas diri kalian. Apalagi terkait dengan mata kuliah agama atau terkait dengan keilmuan agama, wajib punya guru. Tidak boleh, mohon maaf, sekarang banyak seperti artis-artis itu ya, yang berinisial E itu kalau salah ya. Dia katanya gurunya langsung Rasulullah. Ya. Pernah tahu ya, yang kurus kecamatan ya. Bukan saya ngenyek, tapi memang itu penting gitu loh. Tidak bisa kita sampai kepada Rasulullah. Bahkan kita tidak bisa kenal Rasulullah tanpa guru-guru kita. Katanya saya belajar langsung dari Rasulullah. Ya, inisialnya Ustadz E itu. Itu kan tidak bisa seperti itu. Karena apa? Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Lah kalau kamu belajar langsung, lah kamu tahu Rasulullah itu dari mana? Kan begitu. Dari buku. Lah buku itu yang ngarang siapa? Kan mesti orang yang alim. Tidak bisa kita langsung ke Rasulullah. Langsung ke Rasulullah tidak bisa. Kita tetap butuh wasilah. Siapa wasilah? Minimal itu guru kita yang mengantarkan kita sampai kepada Rasulullah. Seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi saya dapat ilmu dari guru saya di Lirboyo. Guru saya di Lirboyo dapat ilmu dari Syekhona Khalil Bangkalan. Dapat ilmu lagi dari Syekh Mahfud At-Tirmasi. Dapat ilmu lagi dari pengarang I'anatul Thalibin. Bahkan di I'anatul Thalibin itu lebih ekstrim lagi. Ya. Ada seorang ulama ya yang berbeda pendapat, ikhtilaf ya. Perbedaan pendapat gini, bagusan mana di antara dua orang ini? Orang yang ahli ibadah dengan orang yang ahli ilmu. Ayo, ketua kelas jawab sekarang. Bagus mana? Orang yang ahli ilmu dengan orang yang ahli ibadah. Ilmu. Ini ketua kelas apa ya? Ilmu. Sistem informasi. Ahli ilmu yang beribadah. Itu gak milih, Mas. Pilih itu salah satu ahli ilmu yang beribadah. Oke ya. Baik, saya jelaskan. Ada takbir di I'anatul Thalibin itu begitu. Bagusan mana antara orang yang ahli ilmu dengan orang yang ahli ibadah ya. Akhirnya ulama dua ini research ya, karena sudah keren ini ulama dulu itu sampai riset itu apa?